Halo Terasian, selamat datang di Teras Damai 11. Belajar, berdiskusi, menginspirasi. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin film sama orang yang paling kredibel nih di kampus kita. Ada Kita kenalin dulu. Oh iya benar, saya Ahmad Didan dan partner saya. Nah, saya Lovita Karuna dan hari ini kita akan punya topik yang sangat spesial. Betul. Dekat ke kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi para pecinta film nih. Yaitu kita akan ngulik film. Bener banget. Kalau ngomongin film sama siapa lagi selain Mas Danan? Halo Mas Danan. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Loh, jadi kan kita udah tahu nih Mas Danan nih salah satu orang yang kayak expert lah gitu di film-film kan gitu, set kan. Jadi kita mau nanya dulu nih, kita nostalgia dulu sebentar, kayak balik-balik ke awal-awal Mas Danan tertarik sama dunia perfilman. Film pertama apa sih yang Mas Danan tonton? Film apa? Terakhir. Sebentar, ini berarti bukan ya expert banget ya. Jadi Disiplin ilmu ya Mas ya, disiplin ilmunya. disiplin ilmunya mungkin ya, saya lebih suka ya, karena suka nonton film, jadi masuk ke wilayah perfilman. Jadi kalau ditanya film apa yang pertama aku suka, susah ya sebenarnya. Sebenarnya film pertama yang aku suka itu yang coba aku inget dulu ya. Kalau aku inget-inget tuh yang bikin aku masuk ke ranah film itu mungkin dari waktu kecil aku dicekokin, ada beberapa dulu zamannya laserdisc ya. Masih pakai laserdisc. Orang tua aku tuh ada beberapa kaset yang mungkin itu yang setiap pulang sekolah aku tonton. Yaitu ada film, saya ingat ada Captain Hook, kemudian ada Superman kalau nggak salah filmnya, dan ada film E.T. kalau nggak salah, filmnya Steven Spielberg. Nah dari 3 film itu sering saya tonton di rumah, jadinya mulai suka ya dengan dunia film itu. Kalau film favorit Mas Danan sendiri apa nih sepanjang masa? Sepanjang. Sepanjang masa, Iya. aku bilang di Life is Beautiful. Oh, oke. Ya, ada yang nonton nggak? Tahu tapi saya belum nonton. Ya. Roberto Benigni, nggak salah. Nah itu dia sutradara sekaligus aktor, main juga sebagai tokoh utamanya dari Itali. Oke. Filmnya bagus. Coba nanti kita tonton kali ya. Nonton ya, penonton juga jangan lupa menonton. Nah berarti kan Bohong kalau nggak nangis nonton itu. Oke. Kayak genre drama. Filmnya drama dan juga ada isu-isu politik di dalamnya. Walaupun waktu itu kita nggak ngerti ya tentang politik Nazi di era itu, tapi gimana waktu masa kecil itu aja kita nonton, tapi kok bisa tersentuh ya sama dramanya di film itu. Ada juga yang Children of Heaven itu, yang tentang sepatu. Nah itu juga dulu cukup sering jadi tontonanku. Nah dari situ mulailah seneng nonton dulu. Oke. Ya. Berarti Mas Danan dari dulu udah nontonin film. Menurut Mas Danan ini perbedaan film dulu sama film sekarang tuh apa sih? Ada gak sih? Film dulu dan sekarang ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya karena perjalanannya ya, saya nonton dulu kan hanya menonton, tapi kemudian saya mulai mungkin sama dengan kalian belajar mengenal bagaimana film itu dibuat. Nah ketika kita tahu bagaimana film itu dibuat, baru kita bisa bilang saya bisa membaca film, bukan lagi menonton film. Nah ketika membaca film itu ada banyak yang bisa kita bahas, baik itu secara teknis ataupun output akhirnya. Ya, kalau secara teknis kita tahu lah kalau film dulu itu kan saya bilang lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena dia masih menggunakan digital film. Ya. Dan satu apa sih bilangnya, Canon-nya itu tuh mahal. Ya. Kameranya masih besar ukurannya. Jadi kalau teman-teman mulai syuting itu harus dengan desain produksi yang baik, Rapi banget ya Mas. karena kalau kalian masih berantakan ya desain produksinya, itu sama aja kalian buang-buang uang. Ya, satu roll film itu mahal, prosesnya panjang. Ketika kalian take, Minim retake berarti ya Mas. minim retake sebisa mungkin. Teknisnya pun juga terbatas.
Kenapa terbatas ya itu alatnya masih gede banget dan berat. Ya kalau sekarang kan teman-teman juga bisa bikin handphone bikin film dengan handphone sebenarnya. Iya. Kamera semakin kecil dan cukup dengan memory card. Oh. Semuanya dipermudah. Mungkin itu sih. Jadi ketika perbedaan film lama dan film sekarang, kita lihat bagaimana effortnya ketika membuat film. Ya, jadi film sekarang sebenarnya dimudahkan. Teman-teman ambil gambar untuk melakukan retake tidak dibataskan, hanya dibatasi waktu lah. Tapi tidak dibatasi dengan biaya yang mahal karena memory card ya. Kalau mereka ini tinggal di di copy aja datanya ke hard disk. Nah, itu simple. Beda dengan yang era dulu. Oke, berarti ada terkaitan sama teknologi ya Mas ya? Teknologi Mas sempat dengar ini gak sih fenomena orang-orang di sosial media yang ngomong Netflix Lite? apa itu belum? Netflix Lite tuh yang bilang kalau karakter film-film zaman sekarang tuh flat dan kurang emosional. Kalau menurut Mas Danan gimana tuh? Kalau dibandingin film-film dulu? Eh mungkin lebih ke ya aku nggak tahu sih dari developmentnya cerita itu sendiri atau dari aktor-aktor yang ada saat ini ya. Kalau dibilang era sekarang gitu, sebenarnya saya tidak menutup ya era sekarang lebih buruk ya, enggak juga. Karena sebenarnya untuk pembuat film kita malah diberikan fasilitas lebih untuk film kita bisa ditonton oleh orang banyak. Kalau dulu kan kita terbatas dengan layar bioskop. Setelah layar bioskop, nanti baru jadikan sebuah kepingan CD ya. Dari CD baru bisa ditonton lagi oleh penontonnya. Tapi kalau sekarang tim produksi film itu sudah bisa mendesain produksi filmnya itu bisa untuk bioskop, bisa untuk OTT. Nah, itu sebenarnya jadi kelebihan era sekarang ya. Jadi teman-teman era sekarang tuh bisa tahu produksinya ini nanti outputnya mau kemana. Udah dibicarakan di awal. Jadi ketika di OTT ya mereka memang mengharapkan marketnya itu dari situ. Dan bioskop ada juga. Bahkan kan sekarang gini ya, kalau kita nonton udah laris di bioskop, tiba-tiba sekarang pindah ke Netflix. Bisnisnya lebih cuan berarti kan. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan masa durasi film itu di bioskop dan kemudian kalau ini sudah selesai masanya pindah ke OTT. Tapi tadi kan kita kayak udah ngomongin soal kalau sekarang tuh film udah fleksibilitas itu udah mulai naik ya cara nontonnya. Tapi kalau menurut Mas Danan sendiri yang kayak suka nonton film gitu dari dulu, itu kayak ngurangin esensi seseorang bisa kena emosional atau enggak? Sama pilihannya kan banyak ya. Karena kayak kita bingung gitu kadang mau milih film apa gitu karena saking banyak ya. Tapi kan kalau dulu kan film tuh paling cuma kayak muncul seminggu sekali atau apa gitu kan di bioskop. Tempatnya juga iya, cuma di bioskop. Jadi kita fokus nonton itu. Sementara kan kalau streaming kan kita bisa ngapa-ngapain. Ya, saya sepakat sih soal bagaimana kita sebagai penonton bisa fokus atau tidaknya itu lewat media apa. Nah, menurut saya bioskop memang kelebihannya di situ, di mana kita dihadirkan di ruang gelap dengan speaker Dolby-nya dan layar yang besar tentunya, kita bisa fokus, di mana emosinya itu benar-benar bisa sampai ke kita dan kita bisa gampang teridentifikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di film itu. Kalau saya lebih senang nonton di bioskop jujur, tapi ada kelebihan dimiliki oleh OTT itu. Nah, OTT itu memang apa yang tidak bisa dilakukan bioskop, mereka bisa menonton film di manapun tentunya. Dan kita bisa melakukan break time itu loh, bisa nge-pause film. Sedangkan kalau di bioskop kita mana mungkin bisa menghentikan film walaupun kita harus ke toilet gitu. Nah, kalau di OTT itu ya kelebihannya tentu kita bisa pause dulu untuk film itu, kita bisa aktivitas yang lain dan kembali lagi ke film itu lagi. Tapi untuk fokusnya ya sebenarnya tergantung orangnya lagi ya. Dia mau nontonnya itu di waktu kapan. Ada yang bisa fokus nonton misalkan di muter lain gitu. Kan kita sering lihat ya dia berdiri sambil nonton walaupun kita kayak keganggu kayak ini orang kok fokusnya malah nonton bukannya di sekelilingnya gitu. Sedangkan kalau saya nggak bisa kayak gitu. Mungkin saya lebih nyaman OTT itu walaupun formatnya OTT, saya lebih senang di TV juga.
dengan speaker TV gelap juga gitu dibikin suasananya. dan speaker. Biar lebih menghargai dan fokus ke film. Iya, walaupun ya sekarang kan kalau series kan banyak ya, kita pasti ngejar beberapa episode. Nah, kalau udah capek di TV baru saya pindah bisa ke handphone atau ke tablet, jadi kayak lebih dinamis juga. Gitu. Oke. Mas Darno kan juga seorang sutradara ya. Kalau Mas Darno itu lebih mentingin visual yang memukau atau story yang kuat? Story Kalau- the king. Story ya. Iya, saya lebih seneng story yang kuat. Visual itu sebenarnya apalagi gini, saya ini waktu awal masuk ke industri film, ya udah saya cobain bikin film fiksi itu seperti apa kan, dengan drama-dramanya. Kemudian saya coba melakukan switching, jadi men-challenge diri. Gimana saya coba bikin storytelling dari realita. Nah itu lebih sulit sebenarnya. Jadi waktu itu saya pindah beralih ke membuat film dokumenter. Nah dokumenter itu saya lebih mengutamakan yang namanya momen. Jadi visual itu balik lagi nomor sekian. Yang penting saya bisa meng-capture momen. Ada decisive moment di situ yang bisa saya dapatkan. Nah ketika saya melihat itu, memang balik lagi karakter-karakter di dalam ceritanya justru yang lebih penting. Begitu saya balik ke fiksi, membuat film fiksi lagi, nah yang saya utamakan tentu story-nya dulu. Ada strukturnya, kira-kira ceritanya mau ngangkat tentang apa. Baru visualnya saya bicarakan. Jadi kalau diskusi produksi film, saya biasanya lebih lama untuk bicara triangle system dulu. Director, producer, dan writer. Saya lebih fokus ke pengembangan ceritanya. Setelah ini selesai baru saya deliver ke tim teknis. Kalau Mas Darno itu ke tim teknis ikut ngedevelop juga nggak tuh shoot biasanya? Tentu. Itu pun juga ikut karena balik lagi kita punya visi misi di kepala dan saya coba transfer juga ke DOP. Ada juga penata artistik di situ ya. Ada makeup, wardrobe dan lain-lain. Jadi kita satukan visi misinya juga. Bahkan sampai post di editing pun saya juga punya visi misi film ini alurnya seperti apa. Walaupun saya terbuka, misalkan tim editing atau tim teknis kayak kameramen dan lainnya punya treatment khusus gitu. Kayak oke, ide lu begini, ceritanya begini, kayaknya ini bagus deh kalau diambilnya dengan cara seperti ini. Nah kalau itu memang lebih baik, saya akan terima gitu. Oke, kita ambil dengan cara itu menarik kok gitu. Jadi tergantung visi misinya lagi. Karena saya yakin nggak 100% di saya gitu. Film itu kan kerja kolaboratif ya, kolaborasi. Kolektif. Jadi kita sepakat bahwa ini karya bersama gitu. Berarti skill delegasi itu penting banget ya buat seorang sutradara. Penting banget. Oke. Tapi kalau Mas Danang sendiri, misalnya Mas Danang sendiri kan lebih mengutamakan storytellingnya kan. Tapi kadang kan kalau kita lihat di film-film zaman sekarang, kadang banyak film tuh yang lebih mengutamakan kayak visualnya yang estetik gitu bandingkan storytellingnya yang kuat gitu. Dia lebih mending kayak film ini tuh nanti bakal di crop buat dijadiin masuk ke TikTok atau dimasukin ke sosial media. Yang penting sinematik dulu ya. Sinematiknya itu ya justru lebih menarik penonton gitu kan. Ya mungkin ada orang-orang yang mengutamakan visual ya. Ya itu nggak salah juga mungkin. Tapi menurut saya lebih suka storytellingnya dulu. Karena itu menurut saya nonton film adalah jantungnya ya. Karena kita menyampaikan cerita ke penonton, tinggal nanti penontonnya menangkapnya seperti apa cerita kita. Bukan melihat teknisnya doang nih. Seperti itu. Kayak saya sih mungkin tetap ketika membuat film, hal yang terpenting itu mungkin kitanya sendiri harus rajin menonton film juga. Apalagi kan ada perubahan zaman ya, tadi kita bicara film lama, film sekarang. Nah kita kan juga harus tahu perkembangan storytelling itu seperti apa. Dan jangan terpaku dengan storytelling yang ada di Indonesia aja. Jangan hanya di Hollywood aja. Kita harus lihat juga perkembangan storytelling di negara-negara lainnya. Itu salah satu kelebihan OTT juga tuh ya Mas? OTT, kita punya akses itu. Film-film yang mungkin susah kita dapatkan di layar lebar gitu. Film ini adanya di festival misalkan. Dari festival biasanya dari situ mereka untuk filmnya bisa ditonton oleh penonton ya melalui jalur OTT itu.
Saya senang nonton film Jepang, film Korea, film Eropa kayak Prancis, Jerman. Itu punya karakternya masing-masing. Nah justru di situ tempat saya belajar. Jadi nggak harus di kelas sebenarnya. Belajar itu ketika kalian di rumah sendiri baca buku, nonton film, itu bagian dari proses kalian menambah wawasan soal film sebenarnya. Kalau proses kreatif Mas Danan kalau mau nulis itu gimana sih biasanya? Bengong. Bengong dulu. Ya, tapi balik lagi dari satu isu kecil misalkan. Ini kayaknya rese nih ide apa soal ini nih gitu. Kayak kita dapat dulu persoalannya apa, baru nanti inget-inget lagi kira-kira ada kejadian apa di hidup kalian, hidup saya gitu misalkan yang menarik dan kira-kira isu itu adalah tepat jika dibicarakan dengan kejadian yang pernah saya laluin atau pernah saya lihat. Jadi saya akrab gitu dengan si suasananya. Atau bahkan tinggal nanti penceritaannya misalkan. Nah penceritaannya itu saya balik lagi seneng dengan sutradara siapa. Oke saya suka banget di era sekarang nih yang lagi saya tonton terus nggak mau saya lewatin. Itu directingnya Koreeda. Oh no, itu sutradara dari Korea. Kalau kalian nonton film terakhirnya, saya lupa film terakhirnya. Kalau nggak salah yang di bioskop itu Monster judulnya. Oh Monster. Ya, saya suka. Iya. Baru keluar lagi tuh kemarin. Baru keluar lagi ya kalau nggak salah kan. Saya lupa judul yang terakhir tuh. Yang baru. Enggak, dia Monster itu tayang lagi kemarin. Oh tayang lagi. Iya. Ya, itu bagus Saya banget. pulang di bioskop. Iya. Paling suka tuh yang judulnya Like Father Like Son. Nah itu yang bikin saya kok bisa orang bikin cerita kayak Berarti Mas Danan suka yang ada dramanya gitu ya, drama. Drama tentu ya kalau di film kita pasti nyari ada dramatiknya kan, ada konflik, ada permasalahannya. Tapi tinggal bagaimana si sutradara ini menceritakan dramanya orang apa enggak gitu. Nah, Kan balik lagi kita suka sutradara siapa nih. Kalau kalian nonton film-filmnya Spielberg kan juga gaya Hollywood ya, tapi nonton gak Catch Me If You Can misalkan. tahu. Nah itu kan dibikin rumit ya dramanya, tapi kita gampang teridentifikasi dengan tokohnya gitu. Iya. Nah itu punya caranya sendiri. Tapi kalau kayak saya nonton filmnya Koreeda, justru itu lebih slow gitu ya. Ininya tuh nggak cepat gitu temponya. Jadi temponya lebih slow. Tapi gimana kita bisa teridentifikasi sama tokohnya, kayak ngerasain apa yang dia rasain. Dan isunya selalu isu yang dekat dengan kita, jadi kita ngerasa relate. Nah itu saya suka dengan cerita itu, karena lebih mungkin nih, walaupun di film, tapi itu mungkin kejadian di diri saya, kejadian di lingkungan saya. Nah itu cerita yang menurut saya lebih menarik. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kita ada games nih Mas. Iya, kita ada Bisa games. Games itu kayak simpel aja sih Mas, this or that gitu loh. Jadi Iya. kayak kita menyajikan dua pilihan film, Mas Danan harus menjawab cepat gitu. Apa yang Mas Danan lebih suka gitu loh di antara dua film. Yang lebih suka aja ya. Boleh pakai alasannya satu kalimat aja. Alasannya nanti Alasan. saya nanya. Satu kalimat aja kalau boleh panjang. Oke. Biar menggantung sekalian. Biar orang Oke. penasaran menonton. Iya. Yang pertama, Mas Danan lebih suka Godfather atau Oppenheimer? Godfather. Godfather. Kenapa? Karena Godfather. Karena Godfather. Oh satu kalimat ini maksudnya gitu. Revolusioner ya Mas, revolusioner. Iya, Film. itu film wajib. Oke, lanjut. Drama nih kayaknya. Titanic atau La La Land? Titanic. Titanic. Soalnya nempel terus di kepala, banyak adegan-adegan ikonik. Oke. Lanjut. Terus ini sekarang film Indonesia nih. Mas Danan lebih suka AADC atau Dilan 1990? ADC. AADC. DC. Ketahuan orang lamanya gitu. DC. ADC. Ya tumbuh bareng sih sama film itu. Kayak masa-masa nonton era remajanya. Jadi kayak ikut relate aja dengan situasinya. Memori. Oh iya, sebenarnya kalau ngomongin filmnya kayak AADC gitu tuh buat generasi kita sendiri Mas, Gen Z ini dapat bayangan situasi tahun 80 anak sekolah tuh ya dari film-film itu. Oke. Dari mana lagi kalau bukan dari capture di film-filmnya
Mas Riri Riza kebanyakan. Iya, justru banyak sejarah yang diangkat dari Iya, drama-drama filmnya ya. penanda zaman loh gitu ya. Ya, benar. Oke. Udah segitu doang. Udah game sama Ya bisa udah cukup lah. lagi. Oh, Mas Danan boleh ini nggak sebut film yang wajib ditonton sama audiens kita? 3 deh. 3. Iya. Yang pertama tadi Life is Beautiful. Life is Beautiful. Ya, Roberto Benigni kalau salah namanya. Roberto Benigni. Terus ada Shoplifters Koreda. Lifter. Ya, film Shoplifters karyanya Koreda. Hmm. Kemudian film Indonesia deh. Apa tuh? Apa tuh? Saya suka filmnya Edwin. Oh, Judulnya Postcard from the Zoo. Oscar from the Zoo. Iya. Dikit lagi dia ada film baru juga itu. Ya, Pabrik Rambut. Pabrik Rambut itu ya. Oke, sekian aja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Danan udah mau hadir. Buat mungkin bisa kasih pesan terakhir buat teman-teman yang nonton. Dan iya, kita kasih pesan terakhir dulu. Pesan terakhir. Menyemangati para calon filmmaker Betul. masa depan. Iya, lebih tepatnya itu. Pesan saya mungkin awalin karir membuat film dari suka dulu menonton film. Ya, itu. Kalau kalian udah suka ngerjain apapun soal film, nggak jadi berat. Enjoy jadi. Oh my god, kita dapat insight yang sangat banyak hari ini dari Mas Betul. Danan. Ilmunya juga banyak banget. Jadi makasih Mas Danan udah sharing dan ngobrol santai bareng sama kita. Singkat banget nih, iya. Padahal pengen 2 jam ngobrol Mas Danan nih. Ntar lu, saya dosa nih kayaknya kalau nggak ngomong satu sutradara yang saya suka lagi. Apa tuh? Stephen Chow. Stephen Ya, Chow. juga jangan lupa ditonton karya-karyanya Stephen Chow ya. Shaolin Soccer, Iya, iya. Hustle dan lain-lain. Itu bagus sih emang. Nah jadi Ya, udah segitu aja dari kita. Terima kasih udah nonton Teras Damai 11. jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul. Share video ini ke teman-teman kalian. Benar banget. Dan pantengin juga Episode kanal yang kita. berikutnya. Betul, kita bakalan selalu menghadirkan narasumber-narasumber terbaik di bidangnya supaya kalian yang nonton dapat insight-insight. Dan pengalaman-pengalaman Betul. baru ya. Ya, Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.